Nggak bisa ya? Oh, bisa sih nih. Tapi mungkin... Udah. Oke. Tapi di save di kakak paling ya. Nanti saya taruh ini aja kali ya, apa namanya? Kan bisa di komputer, bisa di ini juga. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti saya bisa kirimin kalau ke save komputer. Oke, tadi ya. Oke, jadi misalkan ada kamu bergerak ya, misalkan bergerak ke arah kanan, ini sejauh 8 meter. Nah, terus habis itu belok ke sebelah kanan ya, atau ke bawah, ini sejauh 6 meter. Nah, kalau untuk perpindahan itu adalah kita ngelihatnya posisi akhir ke posisi awal. Nah, jadi kan posisi awalnya tadi di sini ya. Di sini, terus posisi akhirnya di sini. Nah, kalau untuk perpindahan itu kita fokusnya di situ. Lalu kita tarik garis lurus nanti ya. Nah, inilah namanya perpindahan. Nah, kalau ini berarti kita pakai Pitagoras ya. Nanti 8, 6, Pitagorasnya berarti 10. Gitu. Kalau untuk perpindahan 10. Nah, tapi kalau jarak, nanti adalah berarti panjang lintasan ditempuh oleh benda. Jadi, kita ngikutin track-nya dari benda bergerak. Nah, kalau jarak berarti dari ini pertama, ini adalah 8, selanjutnya belok ke sini adalah 6 ya. Nah, berarti ini kita jumlahkan ya track-nya ya. Berarti 8 tambah 6, hasilnya nanti adalah 14. Nah, kira-kira seperti itu ininya definisi awalnya. Nah, nanti kalau untuk kecepatan, ya ini berarti kita makanya nanti untuk kita pakai perpindahan. Jadi perpindahan dibagi waktu, nanti besarannya adalah besaran vektor. Karena kan namanya perpindahan itu kan vektor ya, punya nilai dan juga punya arah. Tapi kalau kelajuan, kita pakainya jarak. Jarak dibagi dengan waktu. Nanti besarannya adalah besaran skalar, karena hanya punya nilainya saja. Oke. Kayak gitu di sini penjelasan awalnya. Paham ya reviewnya ya? Iya, Kak, paham. Oke, next selanjutnya ini di gerak lurus beraturan. Oke, gerak lurus beraturan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya uniform motion itu adalah ciri-cirinya pertama dia punya kecepatan yang tetap. Jadi kecepatannya konstan, lalu percepatannya itu bernilai 0. Ini dua karakteristik ya dari GLB. Nah, oke. Dalam GLB ini kita biasanya nanti cuman punya satu rumus ya. Adalah S sama dengan V kali T. Ya kan, jarak dari suatu benda itu adalah kelajuan dikali dengan waktu. Nah, terus kalau kita bisa lihat grafiknya, oke, ini ada grafik antara V sama T. Karena tadi kecepatannya tetap, artinya berarti kecepatannya nanti lurus ya, linear ya. Kalau misalkan di sini 10 meter per second, berarti ini ada juga 10 meter per second. Nah, kalau dia grafik S terhadap T, nah karena di sini persamaannya itu adalah persamaan linear, maka di sini juga grafiknya juga grafik linear ya. Di mana grafiknya ini pertambahannya tetap ya, sama gitu. Jadi kalau misalkan kecepatannya misalkan 5, berarti kan pada detik ke 0, ini 0, detik ke 1 nanti 5, detik kedua nanti 10 gitu ya. Nanti pergerakannya itu tetap. Nah, inilah namanya untuk mencari di grafik. Terus kalau misalkan kita diketahui grafik nanti mencari nilai S atau nilai jaraknya, bisa kita cari dari luas grafiknya. Kalau mau mencari nilai V-nya,
kita bisa cari dari tangen theta ya. Nah, kalau diketahui misalkan sudutnya nih, sudut dari grafiknya, atau dari S dibagi dengan T. Kayak gitu, berarti nanti delta S ya, ini delta S per delta T. Nah, inilah namanya graf lurus beraturan. Oke, selanjutnya ada namanya graf lurus berubah beraturan. Nah, graf lurus berubah beraturan ini artinya berarti kalau tadi sebelumnya kecepatan yang konstan, kalau ini adalah percepatannya yang tetap ya, percepatannya yang konstan. Nah, artinya di sini berarti ada yang berubah ya. Yang berubah itu adalah nanti kecepatannya. Nah, di sini biasanya kita pakai 3 rumus ini ya. 3 rumus. Ini yang Vt sama dengan V0 plus minus A kali T, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, sama Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, plus itu artinya berarti dia percepatannya dipercepat atau searah ya, searah dengan arah gerakan benda. Kalau minus berarti artinya diperlambat. Jadi arah percepatannya itu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Nah, triknya biasanya kalau misalkan diketahui waktu, kita bisa pakai rumus 1 sama rumus kedua. Tapi kalau waktunya itu tidak ada, berarti kita bisa pakai rumus yang ketiga. Kayak gitu kira-kira kalau trik pengerjaannya ya. Nah, ini grafiknya gimana? Oke, grafiknya ini kalau terhadap V sama T. Nah, ini kalau misalkan jadi pergerakannya berubah ya, nilai V-nya ya. Ini misalkan V0-nya adalah misalkan sini 2. Lalu dalam waktu misalkan dalam 3 detik, nanti di sini berubah jadi 6. Ya kan? Ini adalah ada perubahan dari kecepatan dari 2 menjadi 6. Nah, di sini kalau bentuknya seperti ini artinya nanti dipercepat ya. Kalau grafiknya seperti ini. Kalau diperlambat gimana? Berarti kalau diperlambat dia nilai V-nya turun ya. Berarti bentuknya gini nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau untuk yang S terhadap T, ya ini bentuk grafiknya itu adalah dia parabolik ya. Jadi kayak fungsi kuadrat. Alasannya kenapa? Karena kalau kita bisa dilihat dari rumusnya, nah, nilai S ini ada V0 kali T, ada setengah AT kuadrat ya. Jadi di sini ada kuadratnya gitu. Maka bentuknya nanti pasti parabolik berfungsi kuadrat seperti ini. Nah, kalau bentuknya yang seperti ini, melengkungnya seperti ini namanya nanti dipercepat ya. Ini dipercepat. Dipercepat. Gitu. Nah, kalau diperlambat gimana, Kak? Perlambat berarti dia kita tinggal mirrorin aja ya. Bentuknya nanti gini. Kayak gitu kira-kira. Karena kalau namanya diperlambat kan berarti kecepatannya berkurang ya. Jadi makanya di sini dia naiknya itu nggak curam nih. Gitu. Kalau ini kan kita ngelihatnya curam ya. Dari awalnya pergerakannya lambat, tahu-tahu langsung naik tinggi. Set gitu. Maka ini namanya nanti grafik dipercepat. Kalau yang ini nanti grafiknya diperlambat. Kayak gitu. Karena ada beberapa soal yang pakai grafik ya. Nanti untuk kita bisa lihat kayak gitu. Dan itu biasanya soal teori. Oke, ini untuk kalau mencari nilai S, kita bisa cari luas grafik ya. Misalkan nanti berarti bentuknya trapesium atau mungkin bentuknya segitiga. Kalau nyari kecepatan, di sini bisa juga pakai tangen theta. Tapi karena bentuknya parabolik ini agak susah sih biasanya ya. Gitu. Oke. Untuk GLBB paham ya? Iya, Kak. Nah, ini beberapa penerapan, terutama di kalau tadi itu secara umum ya, secara horizontal. Nah, kalau ini berarti pergerakannya bagaimana kita lihat secara vertikal.
Nah, secara vertikal ini berarti dia nilai percepatannya kita anggap berarti sama aja kayak percepatan gravitasi. Gitu ya. Ini mengubah ini aja sih, mengubah apa namanya penulisannya aja. Kalau nilai S nanti berarti kayak H ya. Oke, ada 3 fenomena di sini. Pertama, ada namanya gerak jatuh bebas. Terus gerak vertikal ke bawah, sama gerakan vertikal ke atas. Oke, untuk gerak jatuh bebas sama gerak vertikal ke bawah, dia sama ya, sama-sama ke bawah. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya itu adalah gerak jatuh bebas itu nilai kecepatan awalnya atau initial velocity-nya itu adalah 0. Kayak gitu. Biasanya kalau di soal itu narasinya tuh misalkan kayak dijatuhkan gitu ya, atau terjatuh gitu. Nah, itu bisa dipastikan dia gerak jatuh bebas. Tapi kalau gerak vertikal ke bawah, ini berarti dia punya nilai kecepatan awal. Berarti V0-nya itu tidak sama dengan 0. Narasinya biasanya mungkin kalau di soal tuh biasanya dilemparkan ke bawah atau ditembakkan ke bawah kayak gitu. Nah, kalau gerakan vertikal ke atas, nah di sini dia bergerak ke atas ya. Di sini pasti awalnya punya V0 dong, karena kalau nggak punya V0, nggak mungkin dia bisa bergerak ke atas. Nah, lalu ketika di titik tertinggi, ya titik tertinggi ini, nanti nilai V-nya itu sama dengan 0 ya. Karena nanti akan namanya diam sesaat ketika dia mencapai titik tertinggi. Nah, ini rumusnya pakai rumus 3 rumusnya tadi ya. Nah, kalau yang ini berarti di gerak jatuh bebas, V0-nya bisa kita nggak tulis ya. Jadi tinggal VT sama dengan GT, H sama dengan setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, kalau untuk vertikal ke bawah sama vertikal ke atas, nah ini perbedaannya itu adalah di positif sama negatif. Kalau vertikal ke bawah positif. Alasannya kenapa? Alasannya tadi saya bilang kalau namanya dipercepat itu berarti arah gravitasi atau arah percepatannya itu searah gerak benda ya. Nah, gravitasi itu kan pasti selalu menuju pusat bumi kan. Nah, ini makanya nih kalau kita lihat di gerak vertikal ke bawah, arah gerak bendanya searah dengan si gravitasi, makanya dipercepat nanti. Tapi kalau yang gerak vertikal ke atas, dia berlawan arah ya. Berlawan arah, maka nanti hasilnya pasti menjadi diperlambat, jadi negatif. Oke, kayak gitu. Ini sebenarnya saya ngasih tahu koneksi pemahaman sih. Jadi kayak rumusnya sama-sama aja, cuman yang membedakan tuh peristiwanya nanti. Oh, peristiwanya begini kita pakai ini, peristiwanya seperti itu bahkan seperti itu. Karena nanti kan soal-soal fisika bentuknya seperti itu biasanya ya. Oke, ini paham? Paham ya? Ya, Kak, paham. Oke, ini kita lanjut ke aplikasi perpaduan-perpaduan. Oke, pertama ada perpaduan dari dua gerak lurus ya. Nah, ini adalah dari dua gerak lurus beraturan ya. Ini contohnya misalkan di seorang nelayan menyeberangi sebuah sungai yang lebarnya Y, lalu dengan kecepatan perahu Vp. Arus sungai itu mempunyai kecepatan sebesar Vs. Nah, di sini adalah tolong analisis bagaimana perahu akan berjalan dan perpindahan perahu dari semula. Oke, kalau kita bisa lihat gambar, di sini ada dua gerakan ya. Ada gerakan kecepatan perahu, ada gerakan dari kecepatan air sungai. Nah, di sini bentuknya kan tegak lurus ya. Ya kan? Jadi perahu ini mau menyeberang, nanti ada bertegak lurus tapi dengan kecepatan air sungai. Nah, kalau kita bisa lihat nanti bentuknya seperti ini ya. Ada VP ke arah penyeberangan, VS ini sejalur dengan air sungai. Maka di sini akan ada namanya V resultan ya. Gitu. Karena kan di sini jadinya tegak lurus nih, V resultan. Nah, karena bentuknya perpaduan seperti ini, iya gimana? Kalau yang VR itu sama aja kayak perpindahan, bukan? Iya, perpindahan itu kan sebenarnya resultan juga ya.
Resultan. VR ini juga bentuknya resultan kayak gitu. Nah, ini Berarti kalau diibaratin ini perpindahannya. ya betul perpindahannya. Karena perpindahan itu kan gabungan ya, gabungan dari dua vektor yang dia mempunyai sudut kan, bersudut dia. Nah ini kan juga bersudut nih, bersudutnya itu tegak lurus kayak gitu. Nah ini kalau dari variabel kecepatan, terus kalau yang R, X sama Y, ini adalah variabel dari pergerakannya ya. Nah Y ini kan adalah lebar sungai. Nah nanti perahu itu akan bergerak dengan gerakan VR. Maka nanti perahu itu akan berpindah ya. Ada pergeseran nih. Jadi startnya dari sini, nanti dia pas di peseberangan, sampainya di sini gitu. Makanya ada nilai X. Itu adalah nanti pergeseran perahu. Kayak gitu. Nilai R itu tadi perpindahan perahu ya. Nah, dari kasus ini kita bisa gunakan vektor nih. Maksudnya vektor itu adalah karena ini nilai kecepatan sama pergeserannya itu dalam suatu hal yang sama, berarti kan kalau ini kita lihat ya perbandingan kayak gini nih. Jadi ntar R per VR, ya kan? R ini yang miring, VR juga yang miring ya. Sama dengan X per VS, nah X-nya yang lurus ya. Yang nanti X itu dia searah sama VS, kalau yang Y sama per VP. Kayak gitu kira-kira. Nanti kalau nyari VR ini pakai ini ya, kayak rumus Pythagoras ya. Karena kan ini bentuknya kayak segitiga, siku-siku. Oke, kayak gitu kira-kira. Bayang? Iya, Kak. Dapat kok. Nah, ini selanjutnya adalah gerak parabola ya. Oke. Nah, gerak parabola itu, kalau kita lihat lintasannya memang bentuknya seperti parabolik kan ya. Nah, tapi gerak parabola itu sebenarnya apa sih? Nah, gerak parabola itu adalah perpaduan ya. Jadi kombinasi antara gerak lurus beraturan, tapi dia pada sumbu X, sama gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Gitu. Nah, jadi perbedaannya gerak parabola itu mungkin sama gerak vertikal adalah kalau gerak vertikal dia kan sudutnya itu 90 ya. Nah, tapi kalau gerak parabola ini dia sudutnya itu di bawah 90 atau memakai nanti sudut tumpul. Nah, jadi nanti akan membentuk lintasannya seperti ini ya. Jadi ada dari awalnya, terus titik A, titik B, titik C, sampai titik D. Nah, nanti rumus yang dipakai itu gimana? Nah, ini biasanya nanti ada rumus Vx ya. Vx itu artinya berarti kecepatan benda pada sumbu X. Nanti di titik yang mana? Terus kalau X ini berarti adalah jarak dari di sumbu X-nya ya. Nah, karena ini GLB, berarti kalau untuk yang X-nya itu tinggal X sama dengan V0 kali cos alfa kali T. Gitu kan. Ini kenapa pakai cos alfa? Karena kan di sini ada sudut ya. Jadi kita diuraikan dulu nih. Kita penguraiannya, kalau di sumbu X itu kan biasanya pakai cos ya. Nah, nanti pakai cos alfa. Nah, kalau untuk di GLBB sumbu Y, berarti ini sama aja ya. Kayak rumus GLBB ininya, cuman tinggal tambahin aja sin. Gitu kan. Jadi kalau nilai VY sama dengan V0 kali sin alfa min GT. Terus kalau ini kan VY kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat min 2GY. Terus yang ini Y sama dengan, ini saya kayaknya typo nih, ini bukan V0 Y kuadrat ya. Ini harusnya berarti V0 sin alfa kali T ya. Oke, nah ini V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Gitu. Jadi intinya sih tinggal tambahin cos sama sin aja ya. Di gerak ini doang. Oke, paham? Lumayan, Kak.
Nah, terus kalau nyari nanti kan di misalkan Vx sama Vy ya. Nanti kalau mau mencari kecepatan totalnya tinggal kita akarin Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Terus kalau kita pengen cari arahnya, tinggal pakai ini ya, nanti tangen theta sama dengan Vy per Vx. Atau bisa juga pakai yang Y per X juga bisa. Y per X juga bisa ya. Yang penting sumbu Y dibagi dengan sumbu X, kayak gitu. Terus habis itu, oke, ini dalam graf parabola ada namanya Y max ya, atau titik tertinggi, sama juga X max ya, itu titik terjauhnya. Nah, karena kan memang dia bergerak pada dua dimensi atau dua sumbu. X itu kita anggap sebagai kayak horizontal, yang Y-nya kita anggap vertikal, maka nanti ada titik terjauh sama titik tertinggi kan, gitu. Ini rumusnya tinggal mungkin dihafal sini. V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Kalau yang Y max itu V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Nah, terus kita bisa juga hitung ini ya, TY max ya. TY max itu artinya berarti waktu yang dibutuhkan untuk dia mencapai titik tertinggi nih, atau di titik B sini. Nanti adalah V0 kali sin alfa per G. Gitu. Nah, kita bisa hitung juga Kak, TX max bisa. Ini sebenarnya kalau TX max itu tinggal 2 kalinya aja sih. Karena ibarat kata kalau namanya di titik B itu baru setengah perjalanan ya. Jadi 2 kali dari TY max. Gitu ya. Ini namanya gerakan parabola gitu. Kira-kira paham nggak? Nah, lumayan sih Kak, udah mulai agak kompleks. Oke. Tapi ini dulu lupa ya kayaknya. Emang kalau gerak parabola biasanya orang nggak banyak inget sih. Iya. Oke. Nah, terus yang terakhir sebelum gerak lingkar, ini adalah perpaduan antara GLB sama gerak jatuh bebas ya. Ini contohnya itu misalkan di bola meluncur di atas meja. Atau contoh lain tuh misalkan kayak pesawat jatuhin bom ya. Ada pesawat jalan jatuhin bom atau jatuhin box gitulah. Atau contohnya kayak motor ya, motor melewati parit kayak gitu. Nah, ini perpaduan antara gerak lurus beraturan sama gerak jatuh bebas. Jadi ada sebuah bola meluncur dengan kecepatan V0 pada sebuah meja yang ketinggiannya H. Nah, untuk GLB-nya itu berarti rumusnya gini ya. Kita bisa mencari namanya X max. Jadi jarak terjauh dari bola itu nanti bisa jatuh di tanah. Nah, X max itu rumusnya adalah tinggal V0 kali T. Nah, untuk gerak jatuh bebasnya itu bisa kita ganti dari rumus T. Nanti menjadi rumus 2GH. Nah, alasannya kenapa? Karena kan tadi rumus H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Ya kan? Nah, ini kalau kita pindahin jadinya ntar 2H per G sama dengan T kuadrat ya. Nah, ntar kan jadinya T adalah akar dari 2H per G. Seperti itu kira-kira. Bayang? Iya Kak. Oke, nah kira-kira seperti itu tuh ininya. Ini dari gerakan ya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin itu dulu kayak penerapan soal gitu. Pas nanti tahu yang mana yang bingung. Ya, ini saya kasih ini deh. Soal-soal yang biasanya di
Oke, nah itu dari apa namanya? Dari ITS ya. Tapi bagus tuh soal-soalnya. Oke, nah ini coba kita lihat soalnya ya. Lagi ada acara ya, Pak? Kenapa? Kakak lagi ada acara? Iya, tangga. Oh, kirain Sampai berisik ya? Berisik banget ya? takut ganggu. Enggak. Nggak apa-apa sih, aku maksud Saya di kamar kok. Oke, nah ini coba ya. Benda dilepas dari balon pada ketinggian 300 meter. Pada saat itu balon naik dengan kelajuan 13 meter per second. Tentukanlah pertama A, titik tertinggi yang dicapai benda yang dilepas itu. Yang B, ketinggian dan kecepatan benda 5 second setelah dilepas. Yang C, setelah beberapa detik sesudah dilepas benda mencapai bumi. Kecepatan awal benda pada saat dilepas adalah sama dengan kecepatan balon, yaitu 13. Oke. Jadi ibarat kata di sini ada balon ya. Balon pada ketinggian 300 meter, terus dilepas nanti dia naik ya. Naik 13 meter per second. Pertama ditanya titik tertingginya. Titik tertinggi setelah dilepas. Lalu ketinggian dan kecepatan benda 5 second setelah dilepas. Oke, terus kayaknya setelah berapa detik sesudah dilepas benda mencapai bumi. Oh, berarti balonnya nanti jatuh ya. Kan setelah naik ke titik tertinggi, nanti dia jatuh kan ke bawah ke tanah. Ditanya berapa detiknya gitu. ini parabola bukan sih, Kak? Nah, ini parabola bukan? Soalnya ada titik tertinggi. Oh, titik tertinggi dia. Kalau parabola itu apa namanya? Salah satu cirinya yang lain itu adalah ada nilai sudutnya. Nah, di sini ada nilai sudutnya nggak? Nggak ada. Berarti artinya ini cuma graf vertikal aja. Gitu. Oke, nah ini penjelasannya kayak gini ya. Pertama ya. Nah, nanti ini kita pakai namanya berarti graf vertikal aja tadi. Nanti kan pasti ada yang graf jatuh bebas atau graf vertikal ke atas atau graf vertikal ke bawah. Nah, di sini nih yang pertama A. Pada titik tertinggi kecepatan benda itu Vf sama dengan 0. Nah, oke, ini coba kalau saya gambarin ya. Ini tanah. Jadi balon di sini ya. Balon dilepas di sini pada ketinggian 300 ya. Ya kan? 300. Lalu dia naik ke atas kan? Lalu dia naik ke atas, gitu kan. Nanti sampai mencapai titik tertinggi sini ya. Nah, ini kita nggak tahu nih nilai H-nya. Dan ini namanya adalah graf vertikal ke atas, GVA. Gitu. Nanti katanya dia jatuh ya. Nah, nanti jatuh nih. Pas dia udah di titik tertinggi, nanti dia jatuh. Jatuhnya ini sampai nanti ke bumi ya. Kembali ke tanah. Berarti nanti fenomenanya adalah GJB. Nah, kayak gitu kira-kira. Pertama, kalau memang ketemu soal tuh, coba digambarkan dulu gitu. Apa sih fenomenanya yang terjadi? Nah, jawab pertanyaan yang pertama berarti kita bisa pakai rumus ini ya, yang VF, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus
2 kali A kali Y. Oke, di sini kan V0-nya ada nih. Terus habis itu di sini VT-nya dia 0 ya, karena kan ketika di titik tertinggi benda itu nanti akan diam. Gitu kira-kira. Nah, ini kalau kita lihat berarti 0 sama dengan tadi ini 13 ya. 13 kuadrat plus 2 kali, ini kecepatan gravitasinya pakai min 9,8 ya. Nah, minus kenapa? Karena tadi gerak vertikal ke atas kan. Nah, nanti kita dapat nilai Y-nya adalah 8,6 meter. Oke, berarti kalau dihitung dari tanah, berarti nanti adalah 300 tambah 8,6. Berarti 308,6 meter. Kayak gitu ya, kira-kira ya. Untuk pertama yang A, kebayang ya? Ya, oke. Kebayang. Kebayang. Terus ditanya bagaimana ketinggian dan juga kecepatan ya pada detik ke 5 detik. Pada T-nya 5 detik. Oke, ini kita bisa pakai rumus yang ini ya, yang Y sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, tinggal kita masukin aja 13 kali 5 plus setengah kali, nah ini 9,8 ya. Ini kita masih anggap ke atas ya. 9,8 kali 5 kuadrat. Oke, jadi ntar dapat ternyata Y-nya adalah min 57,5. Oh, kok minus Kak gitu? Artinya berarti sebenarnya dia udah detik 5 tuh dia udah jatuh ke bawah ya. Kayak gitu kan. Udah jatuh ke bawah nih. Naik, nanti jatuh ke bawah. Maka ketinggian dari tanah bisa kita hitung nih, 300 dikurang 57,5. Berarti ntar ketinggiannya 242,5. Berarti kemungkinan dia udah di sini ya. Nah, di sini nih, pas saat T-nya sama dengan 5 detik, benda sedang mengalami ke bawah. Gitu. Nyari kecepatannya, ya berarti bisa pakai yang ini ya, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Berarti VT-nya nanti 13 tambah ini min 9,8 kali 5, berarti min 36. Nah, minus 36 itu artinya berarti betul ya. Istilahnya masih nyambung sama yang Y ini. Karena kan dia kalau namanya positif sama negatif kan biasanya gini, kalau positif kan ke kanan, ke atas gitu ya. Kalau negatif berarti ke bawah, ke kiri gitu kan. Nah, karena ini tadi dibilangnya benda itu kita lihat dari sini ke bawah, maka ini min 36 masih masuk akal gitu. Oke, kayak gitu ya kira-kira ya. Kebayang ya? Iya, Kak. Oke, nah di sini lanjutnya katanya adalah berapa ya waktu yang dibutuhkan saat dia mencapai tanah ya. Oke, di sini kita pakai rumus ini juga bisa, Y sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, sesaat sebelum mencapai permukaan tanah, perpindahan benda adalah minus 300. Oke, kenapa minus 300? Karena di sini kita bisa bikin patokan gini ya. Bikin patokan ini jadi garis 0 ya. Garis standarnya 0. Makanya nanti pas di tanah itu kita anggap ininya adalah min 300. Maka ketika kita tulis min 300 sama dengan 13T tambah setengah kali min 9,8T kuadrat, nanti kita dapat fungsi kuadrat gini ya. Nah, ini nanti berarti pakai rumus yang ABC ya, atau pakai kalkulator juga bisa. Maka nanti hasilnya T-nya itu ada 9,3 detik sama min 6,6 detik. Nah, kalau minus kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kita ambil kan. Berarti nanti jawabannya adalah 9,3 detik. Oke, kayak gitu kira-kira.
Jadi yang C ini ditanyanya waktu. Ya, waktu. Tadi kan ditanya waktu ya. Waktu dari dia ke atas, terus nanti sampai ke bawah kan. Gitu. Jadi waktu perjalanan total semuanya dia ke atas dulu, baru ke bawah. Oh, oke. Kayak gitu. Kebayang? Main. Ya. Tapi emang Kadang suka nggak bisa nafsirin soalnya gitu, Kak. Nah, ya, berarti berarti emang sih kebanyakan orang tuh bingung gambarin dulu. Itu masalah umum sih kalau ngerjain fisika ya. Iya. Emang sih. Caranya gimana ya? Caranya memang harus kamu jago-jago gambarin sih. Oke, tapi untuk yang ini paham ya soal ini ya? Iya ya. Oke, lanjut. Nah, nih. Coba kamu bisa tafsirin dulu nggak? Oke. Gimana? Oh, jadi ini kelajuannya bertambah untuk ngejar si pengebut. Di kelajuan 140 kilo itu kecepatannya berarti konstan. Ya. Tapi waktunya selama berapa lama konstannya tuh nggak, itu dicari ya? Iya, itu pertanyaannya nanti. Oke. Memastikan kapan. Kamu bisa gambarin nggak? Bentar. Gimana caranya aku kirim ke WA gitu? Gambar di sini bisa nggak? Gak ada fitur ininya. Notet kamu nggak ada ya? Buat nyoret-nyoretnya. Anotet nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu boleh deh, coba di kertas aja, nanti dikirim WA. Oke. Salah nggak apa-apa tapi. Apa? Karena memang Itu deh. Kalau sama fisika kayak musuhan gitu.
Oke. Berpolisi, pengebut gitu ya. Terus ada A1. Percepatan kan A ya, Kak? Iya, kecepatan A. Jadi ada A2-nya itu 200 km. 200 itu bukan A2 ya. Oh, bukan. Bukan, kan kecepatan. Kelajuan. 200 itu V. Oh, berarti V ya. Yes. Berarti V2 ya. Betul. Karena V yang pertama kan dia diam berarti 0. Betul. Terus V2 berarti 200. Oke. Berarti yang 140 km per jam itu V-nya si pengebut ya? Pengebut doang, betul. Oke. Ya udah, sampai situ aja yang aku ngerti. Sampai itu aja ya. Tapi sebenarnya gini, nah ini ada gambaran ini ya. Nah ini, jadi pertama kita bisa bikin startnya di mana ya. Nah ini si pengebut itu dia bergerak GLB aja nih, 140 terus aja gitu kan. 140 terus nih. Nah, terus habis itu buat polisi kan pertama diem ya. Lalu pas pengebutnya lewat dia baru jalan nih. Nah, pertama jalan dengan nilai A-nya 7 km per jam. Nah, ini berarti GLBB nih pertama si polisi. Lalu sampai dia dapat kecepatan 200 ya. Nah, nanti 200, habis itu dia konstan nih. Shoot gitu. Konstan terus sampai akhirnya nanti dia bisa menyusul si pengebut. Jadi gambarannya seperti itu kira-kira. Oke. Ngerti sih. Ngerti sih ya. Oke, paham ya. Ya. Jadi nanti ada titik A, titik B, sama titik C. Untuk pengebut dari A ke C dia tetap GLB, tapi kalau polisi ada dua gerakan ya. Pertama AB itu GLBB, BC itu baru GLB. Oke, kebayang? Kebayang. Nah, nanti polisi menyusul pengebut, dalam hal ini berarti jarak yang ditempuh polisi akan sama dengan jarak yang ditempuh pengebut. Maka nanti S pengebut adalah sama dengan S polisi. Nah, selanjutnya bisa lanjutin nggak? Nah, oke. Berarti berarti ini kalau pengebutnya kan kita nggak
nggak apa-apain. Berarti polisinya aja dari A ke B gitu. Terus dilanjut dari B ke C. Ya, kalau untuk S pengebut langsung A ke C ya. Heeh. Nah, berarti ntar kayak S pengebut tuh berarti 100, saya bantuin ya. 140 kali berarti nanti adalah TAC ya. TAC. Nah, kalau untuk polisi berarti pertama dia karena GLBB berarti pakai yang ini ya, setengah A kali TAB kuadrat kan. Oh, A-nya 7 nanti ya. Cuma kan kita belum tahu T-nya, Kak. Nah, ini. Sabar, bisa diketahui. Terus itu, nah nanti ntar GLBB ya. Berarti ntar 200, GLB dong. GGLB ya, 200 kali TBC ya. Gitu kan? Nah, kita mungkin harus cari dulu nih waktu TAB atau TBC kira-kira yang bisa diketahui. TAB. Ya, betul. TAB bisa diketahui ya. Jadi pakai yang VT sama dengan V0 kali A. V0 tambah AT ya. Bisa pakai rumus ini, betul. Ini VT-nya 200, V0-nya 0, tambah hanya 7 kali, berarti ini adalah si TAB ntar. Nanti TAB berarti adalah 200 per 7. That's right, benar banget. Berarti kita tinggal masukin ntar 140. TAC itu kan berarti TAB tambah TBC ya. Sama dengan, nah, sampai saat ini paham nggak? Nanti ini dua. Nah, coba lanjutin deh nih. Nanti lanjutin dapat apa ntar? TAB-nya emang 7, Kak? A-nya kan 7. Oh, TAB-nya berarti TAB-nya 200. TAB-nya nggak dimasukin yang di... Oh, iya, ya, oke. Ini ya, ini masukin juga ya. Ntar nih 200 per 7.
Berarti ini bisa dapat totalnya ya, Kak, ADC-nya. Iya, ini dapat TBC dulu kan ya? Tapi belum ADC. Nanti kita bisa dapat TAC berarti kan? Jadi waktu yang dibutuhkan polisi untuk mengejar si pengebut. Gimana, bisa? Lagi masih mencoba.
Oh ini 60 TBC ya. Berarti nanti kita dapat hasilnya. Kita lihat ini berapa hasilnya ya. 6, 800 per 42. Ya, betul Intar. Jadi ntar kapan mobil polisi menyusul pengebut adalah tinggal tambahin aja ya. 200 per 7 tambah ini ya 800 per 42 ya. Nanti hasilnya adalah 47,6 second. Soal selanjutnya apa ya? Berapa jarak yang ditempuh pengebut dihitung dari saat melewati polisi. C. Kapan mobil polisi menyusul pengebut jika A sama C sama ya. Oke, berarti tinggal jawaban yang B. Berapakah jarak yang ditempuh pengebut? Ya, berarti tinggal kaliin aja ya. 140 kali TAC kan, kali 47,6 second nih. Ini karena kilometer per jam, ini second, ya bisa diubah nih ya. Yang secondnya ubah ke jam, berarti bisa dibagi 3.600 kan. Nanti hasilnya berarti 140 kali 0,013, atau berarti 1,85 kilometer. Oke, kayak gitu kira-kira. Agak susah nggak Kayla? Lumayan. Kayak aku malah nggak ngerti kalau lihat penjelasan yang di situ, soalnya nggak begitu detail gitu matematikanya. Kamu nggak terlalu paham di sini ya? Oke, ini mau coba kerjain. Ini sama kayak yang tadi balon ya. Berarti gerak vertikal ini. Betul, gerak vertikal. Berarti kalau vertikal ke atas, V pertamanya bukan 0 ya Kak? Apa 0? Bukan 0. 0 ya? Nolnya 15. Bukan. Berarti dia nggak dari bawah dong? Ya, kalau ngelihat ini berarti dia dari bawah ya. Tapi maksudnya kan di sini dari gedung tinggi dulu kan. Berarti clue-nya cuma tinggi gedung sama kecepatan bola. Ya, yang diketahuinya cuma 2 itu doang ya. Tinggi gedung sama kecepatan awal bola. Berarti pakai rumus yang gerak vertikal ke atas. Ya, betul. Nah, yang A itu kan nyari H. Yes. Kan Kak berarti.
V awalnya berarti 15. T-nya emang belum kan? T-nya ada nggak? Enggak. Enggak ada. Apa 2 second? Enggak kan, bukan itu. Oke. Ini kan gedungnya ya. Salah ya, Kak? Terus ini ada bola, dilempar. Nanti dia akan mencapai titik tertinggi ya, sini ya, kira-kira ya. Pertanyaannya berapa kan nilai H-nya? Si gedungnya ini dari tanah dia adalah 20 meter ya. Kalau gerak vertikal ke atas, saat titik tertinggi kecepatannya berapa? Si VT-nya. Gerak vertikal ke atas. 0. Oke, berarti VT-nya 0 ya. Benar. VT-nya Ya, 0. aku gambarnya aja salah. Kamu gambarnya salah. Kamu ngiranya gimana, Mas? Iya, enggak. Aku ngiranya tuh tingginya 20. Nah, Ya, terus dia yang 15 itu kan cuma kecepatannya. Nah, aku menyamakan tinggi itu dengan titik awal gitu loh, Kak. enggak dong, beda ya. Oke. Berarti H-nya sama dengan 15 kali T dikurang setengah AT kuadrat. Kamu udah tahu T-nya? Enggak. Kalau nggak tahu T-nya, bisa pakai rumus yang ketiga. Oke, benar. Atau kamu bisa juga sih cari T-nya dulu. Enggak nih, kayaknya yang ketiga aja. Vita-nya berarti 0 kan, Kak? Iya, betul.
V awalnya 15 kuadrat kurang 2. Ini gravitasinya 10 atau 9,8? Oke, 10 aja deh biar bulat. H-nya juga belum tahu. Hanya dicari. Oh iya. Oke, bentar. Udah, Kak. Aku salah deh. Berapa hanya? 11,25. 11,25 meter ya. Oke. Oke, sekarang kalau waktunya nyari waktu bisa pakai rumus 1 atau rumus kedua ya. Tapi T-nya kan belum ada kalau pakai yang kedua. Cari berarti. Kalau yang B. Oke, bentar. A-nya berapa, Kak? Apa gravitasinya? A-nya. Apa Oh ya, hanya gravitasi 10 juga. 10, pakai 10. Ya. Nol 0,15. Berapa waktunya? Kamu pakai 0,15. atau rumus kedua? Rumus yang Rumus yang
sama dengan V 0 kali T dikurang setengah AT kuadrat. Oke, V0 kali T, Berarti 15T ya. sama dengan 15 kali 15T dikurang setengah kali 10 kurang 5T kuadrat. Oke, gini ya. Kalau pindahkan ke kiri, ini kalau dibagi 5 berapa? Semuanya. Apa? Kuadrat min 3T ya. Plus 11,25 bagi 5 itu 2,25. T-nya adalah kayaknya bukan 0,15 ya. Harusnya 1,5 ya. Oke, aku salah. Kayaknya 1,5 detik. Oke, yang C-nya kecepatan bola ketika menyentuh tanah. Oke, gimana nih kira-kira? Oke, bisa nggak? Dan bola ketika menyentuh tanah. Oh. Berarti ini ke bawah kan? Vertikal ke bawah. Nah, ketika pas nanti ke bawah, kan ini kecepatannya 0 ya. Nanti terus pas sampai sini, ini kecepatannya 0. Nah, ini berarti GJB ya. Gerak jatuh bebas. Kamu bisa pakai rumus yang ketiga ya, ntar VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadratnya nggak ada, berarti tinggal 2GH ya. Gitu. VT-nya kan yang dicari Kak, yang itu kan VT kan yang berarti di pas di Iya. tanah ya. 2 kali 10. Nah, hanya berarti pakai yang mana? H-nya berarti pakai yang Nya adalah kan jatuhnya dari sini kan sampai ke tanah. Jadi totalnya ya 20 tambah 11,5 gitu. Nanti hanya adalah pakai 31,25. pakai kalkulator aja ya Kak. Iya, nggak apa-apa pakai kalkulator. 625. Oke, berarti akar 625. 625 ya. Ya berarti 25 ya. Oke, berarti VT-nya adalah 25. VT-nya. Oke, sekarang pertanyaan dari yang waktu yang dibutuhkan bola sejak dilempar sampai tiba tanah. Tadi pas naik ke atas 1,5 detik ya, 1,5 second.
Nah, tinggal kamu cari yang menuju ke bawah ya. Ya kan? Berarti bisa pakai rumus GJB juga gitu. Ya, bisa pakai rumus 1 bisa, rumus 2 juga bisa ya dari GJB. GJB itu jatuh bebas. Nah, itu yang 1 atau 2 tadi bisa? Bisa dua-duanya. Kan kalau yang ini bisa yang VT sama dengan GT ya. Ini rumus 1. Yang VT GT aja deh. Ya, soalnya VT-nya kita tahu ya 25 ya. Atau yang H sama dengan setengah GT kuadrat. Gitu. Hanya juga bisa pakai 31,25. Nanti T-nya 2,5 ya. Berarti waktu totalnya adalah 2,5 tambah 1,5. Betul. 4 second berarti totalnya. Oh, betul, 4 second. Oh, berarti yang D itu jawabannya 4, bukan 2,5. 4. Karena kan dia dari naik dulu ke atas selama 1,5 detik, terus turun ke bawah selama 2,5 detik. Kan pertanyaannya waktu yang dibutuhkan bola sejak dilempar ya, sampai tiba di tanah gitu. Berarti keseluruhan waktunya. Yang E pakai ini, gerak vertikal ke bawah, Kak. Posisi dan kecepatan. Pakai gerak vertikal ke atas juga bisa. Ini kan nilai H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat ya. Hanya pakai yang 31,25. Enggak, hanya sekarang yang dicari. Kayak nolnya juga. Nolnya pakai 15. Ya, betul. Dapat berapa hanya? 10, kalau nggak salah. Nah, kalau kita bisa lihat kan ini naik ke atas, nanti turun ke bawah ya. Nah, artinya nanti kalau kita hitung dari tanah, ini
H10 meter itu kita hitung dari ini ya, dari gedung. Dari atas gedung. Ya, karena kan kita patokannya dari gedung kan ya. Ini dari gedung gitu. Kalau tanya ntar dari tanah berarti artinya tinggal tambahin 20 ya. Ini dari gedung. Kalau dari tanah tinggal 10 tambah 20 gitu. 30 ini Oke. paham ya? Terus cari kecepatan. Kecepatan berarti tinggal pakai yang ini aja ya. VT sama dengan V0 min GT. T-nya pakai yang T-nya kan masih 2 yang second ya. nolnya 15. 15. Berarti 10 juga. G-nya 10 ya. Hmm. Lima. Ya Kak. 11 kurang 20 ya. Iya. T-nya min ini artinya berarti dia menuju ke bawah ya. Karena memang posisinya kan dia udah jatuh ke bawah sih. Oke, kayak gitu kira-kira. Paham soal ini? Insya Allah. Oke, kita coba ke kalau di UTBK soal nomor 1 ya Kak? Ini biasanya kan kalau soal panjang gini biasanya ntar yang 1, 2, 3, 4 ya. Tapi sih biasanya kalau gerak-gerak ini biasanya di awal-awal sih. Kecuali soalnya diacak ya. Kita nggak ada yang tahu sih. Tapi pasti mungkin ada. Ini coba kamu kerjain sendiri deh yang HW soal 2 ya. Oke, kita coba ke graf parabola. Nah, ini. Sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar dengan kecepatan V0. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dari kedudukan awal bola. Bila tinggi talang adalah 5 meter di atas tanah, ditanya berapakah kecepatan awal V0. Oke, ini sudutnya ini namanya alfa ya. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang jarak 20 meter dari kedudukan awal bola. Berarti ini nilai X-nya ya. Terus tinggi talang adalah 5 meter. Tinggi ini berarti nanti nilai Y-nya. Ditanya berapakah nilai V0. Berarti nilai X itu kan rumusnya tadi adalah kalau di graf parabola itu berarti V0 kali cos alfa kali T ya. Kalau yang Y itu tinggal berarti V0 kali sin alfa kali T min setengah GT kuadrat ya. Nah, ini coba kita tinggal masukin kan pertanyaannya V0 ya. X-nya 20, berarti 20 sama dengan V0 kali
cos 37 berapa? Cos 37 itu berarti 0,8 ya. Berarti nanti kita dapat V0 kali T-nya adalah 20 per 0,8 kan. T-nya itu belum, oh ya. Belum tahu. Ini berapa? Ini 25 ya. Oke, V0 kali T adalah 25. Coba kita lanjut ke sini. Nilai Y sama dengan 5. Oke, ini sin 37 berapa? 0,6 ya. Ini 0,6 dikali V0 kali T. Min setengah kali 5, setengah kali 10, 5 ya. Berarti 5T kuadrat. Nah, V0 kali T kan 25 ya. Berarti bisa kita substitusi nih. Nanti 0,6 kali 25 ya. Ini min 5T kuadrat, saya pindahin aja ke kiri. Jadinya ntar 5T kuadrat. 0,6 kali 25 itu berarti berapa? 15 ya. Jadi 15. 5-nya pindahin ke kanan berarti min 15. Oke, maka T kuadratnya adalah nanti sama dengan 15 kurang 5, 10, 10 bagi 5, 2. Berarti T-nya adalah akar 2. Kan pertanyaannya adalah berapa V0 ya? Tadi kan kita tahu V0 kali T adalah 25. Oke, berarti V0 sama dengan nanti tinggal 25 per akar 2 ya. V0 kali T 25 dari yang mana, Kak? Ini tadi yang 20 bagi 0,8 kan? Oh, Jadi cuma ngotak-ngatik dari dua rumus ini aja. Oke. Oke, ini paham? Lumayan lah. Lumayan ya. Oke, lanjut gerak parabola yang lain. Nah, ini. Seorang penembak ingin menembak sasaran setinggi 30 meter di atas permukaan tanah. Jarak horizontal sasaran itu adalah 48 meter. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat terhadap permukaan tanah. Bila kecepatan awal peluru adalah 60 meter per second, apakah peluru itu mengenai sasaran? Nah, ini pertama. Kamu kebayang dulu soalnya nggak? Enggak. Nggak, bingung ya? Enggak kebayang gimana gambarannya. Jadi misalkan ini kita gambar dulu, ini tanah ya. Tanah. Ini katanya menembak sasaran. Ini misalkan ini sasarannya ya. Katanya di sini jarak tingginya adalah 30 meter dari tanah. Terus jarak kamu katanya 48 ya. 48 meter. Nah, kita kan mau nembak kan nih. Nanti begini kan gerakannya. Berarti apakah tepat sasaran gitu kan ya? Ini sudutnya adalah 37 derajat. V0-nya adalah 60. Oke, berarti pertama 48 ini adalah X ya. Gitu. Nanti kemungkinan ini adalah 30 Y-nya. Apakah Y-nya 30 gitu? Ya, pertama kita coba
Kenapa? Awal aku kira X-nya itu yang 30. Kan kalau tinggi itu kan berarti Y kan. Oh, oke. Kalau ada narasi tinggi, tinggian, ya itu bisa kita, kalau di graf parabola Y kan. Tapi kalau yang X-nya itu pengen jarak terjauhnya, kan di sini sebut jarak horizontal. Jadi kalau horizontal kan di sumbu X ya. X sama dengan V0 kali cos alpha kali T. Oke, berarti ini 48 sama dengan V0-nya 60, cos 37 itu 0,8 ya. Berarti kita bisa dapat nanti nilai waktu ya. Ini berarti 6 kali 8 berarti berapa? 6 kali 8 itu 48 ya? 8. Oh, berarti ntar T-nya 1 detik ya? Oke, T-nya 1 detik. Coba kita cari di Y sama dengan V0 kali sin alpha kali T min setengah GT kuadrat ya. Coba kita masukin T-nya 1 detik. V0-nya 60 kali sin alpha, berarti sin 37 berarti 0,6. Kali T-nya 1 min setengah kali G berarti setengah kali 10 5 kali 5 kali kuadrat ya. Berarti ntar hasilnya adalah ini 6 kali 6 36 berarti 36 kurang 5 ya. Hasilnya berarti 31 meter. 31. Oke, ternyata dari jarak 48 meter dengan ini nanti pelurunya itu ya meleset dikit ya. Artinya berarti meleset sedikit nih. Meleset sedikit sejauh 1 meter ya. Di atas sasarannya. Jadi jawabannya seperti itu kira-kira. Oke. Bingung nggak? Lumayan sih Kak, udah agak lumayan susah. Jadi emang kalau gerak parabola tuh harus tahu juga rumusnya sih. Habis ya. Soal ya. Oke, ini terakhir deh. Sebuah pesawat pada ketinggian 110 meter dari atas tanah dan menukik dengan kecepatan V0 sama dengan 4I-3J meter per second. Pada ketinggian tersebut, pesawat katanya menjatuhkan bingkisan. Pertama, sketsalah gerak jatuhnya bingkisan sampai ke tanah. 2, hitunglah waktu yang dibutuhkan bingkisan untuk mencapai tanah. Yang C, tentukanlah besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah. Yang D, hitunglah jarak horizontal yang ditempuh oleh bingkisan. Oke, berarti ini kalau pesawat jatuhin nanti bingkisan ya. Berarti ini yang gerak ini ya, yang kayak bola meluncur tadi nih. Ya kan? Ya, paham nggak? Iya Kak. Paham. Ya, berarti kemungkinan kalau kita gambar ininya pertama, ini tanah dulu ya, ini tanah.
ada pesawat ya, mungkin pesawat, ini pesawat, terus dia ngedrop bingkisan ya, ngedrop bingkisan. Jadi kan nanti gerakannya begini kan. Jadi dari titik yang ini, titik pertama dia ngedrop, sampai di sini nanti ada titik jatuhnya bingkisannya ya. Misalkan titik A, titik B. Gitu. Ternyata, oh beginilah nanti sketsanya ya. Seperti yang pertama yang A. Oke, kalau yang B gimana? Yang dia jatuhin bingkisan itu di A atau di B? Gimana? Titik yang dia jatuhin bingkisan. Di A atau di B? A itu artinya dia jatuhin pertama kali ya. Nanti pas nyampe di tanah tuh di sini. Di B. Karena dia bingkisannya akan berbentuk setengah parabolik gini ya. Oke. Nah, kalau yang B, hitunglah waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Nah, kalau waktu berarti pakai ini ya tadi ya. Yang T ini adalah akar 2H per G. Pakai rumus gerak jatuh bebas. Coba hitung deh, yang B berapa nanti? Berarti pakai yang V0 kali T. Kalau yang T Kan dicari waktunya. T itu yang ini doang ya, akar 2H per G aja. 2H per G. Nah. Berarti V0 ini masukin itu Kak 4I kali 3 Joule. Itu Joule bukan sih? Ini bentar, finalnya ntar dulu. Ini cari T aja. Oke, dapat berapa T-nya? 1,48. 48 ya. Ini kan berarti akar dari 2 kali 110 per
2 per 10 ya. Berarti ntar akar 22 ya. Iya. 22 second. Ya 4,22 berapa ya? Oke, terus kalau yang C, tentukan besar dan arah kecepatannya. Nah ini, tadi kan kalau yang nyari V itu sama dengan kalau di graf parabolik, ini ya, akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat ya. Jadi 4i ini adalah berarti namanya Vx nih. Min 3j itu adalah si Vy. Dan ntar V-nya ini adalah tinggal akar dari Vx kuadrat, berarti 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ya. V-nya adalah sama dengan akar 16 tambah 9 berarti 25 ya. 16. Berarti 5 ya. Ya, berarti V0-nya nanti 5 ya. Kalau arah, nah kalau arah berarti tadi pakai tangen ya. Tangen theta sama dengan Vy per Vx, berarti min 3 per 4. Nanti kalau mau nyari tetanya berarti arkes tangen ya. Berarti ntar tangen yang min 1 itu min 1, 3 per 4. Nanti berapa nih gitu. Sama dengan tetanya berapa, sudutnya berapa. Ini biasanya pakai kalkulator ya. Arkes tangen dari min 3 per 4. Min 3 per 4. Oh, ini nanti min 37. Dapat tetanya adalah nanti minus 37. Ya, kenapa minus 37? Karena kan dia jatuhnya tuh begini ya. Dan kalau kita bisa tarik garis lurus kan begini nih. Ini berarti di kuadran keempat kan. Kalau kita gambarin Kartesius nih, sumbu Kartesius. Nah, dia di kuadran keempat ya. Minus 37 tuh berarti, nah ini sudutnya adalah sini 37 derajat gitu. Bergeraknya. Kayak gitu untuk yang C. Kebayang nggak? Lumayan sih kebayang. Sekarang kalau hex horizontal berarti tinggal X max adalah V0 kali T ya. Jadi V0-nya 5, T-nya akar 22 ya. Nah, gitu selesai deh. Berarti berapa? Ini angkanya emang nggak enak, maaf ya, nggak apa-apa sih. Soalnya ini perkuliahan sih. 23,4. Oke, 23,4. Ya, berarti nanti si bingkisannya dari pertama dia di drop ya, dijatuhkan, ada pergeseran sebesar 23,4. Gitu. Oke, paham? Paham Kak, lumayan. Ya, kayak gitu kira-kira untuk gerakan ya. Ada pertanyaan lagi?
Belum sih, belum terlalu. Kamu tuh berarti yang masih susah tuh ngebayangin soalnya ya? Iya. Karena kalau udah ngerti konsep soalnya, stuck di matematisnya gitu. Ya sih, karena memang pertama kalau fisika itu satu namanya analisis soal ya. Jadi cara gambar soalnya gimana, maksud soalnya gimana, itu satu. Yang kedua, nanti pakai materi apa kan, rumusnya apa gitu. Nah, yang ketiga terakhir tinggal ngitung deh. Itu sih yang susahnya ya, capeknya fisika. Iya. Oke. Jadi saya ini deh. Stopnya nanti pasti end ya. Stop recording.